Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal yang ke-39. Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-30. Di situ tentang bagaimana atas perintahmu Raja Wali. Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-30. Itu ayat yang ke-27. Ya, demikian firman Tuhan. Atas perintahmulah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Saudara semua, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung. Kita akan belajar tentang sifat Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang kuat. Raja Wali adalah burung yang kuat. Dan kebiasaan Raja Wali, dan dia memiliki nilai yang sangat baik. Dia terbang membumbung tinggi. Ini adalah kebiasaan yang paling unik, yang tidak dilakukan oleh burung-burung yang lain. Raja Wali saat dia melihat badai yang gelap, dia tidak mencari tempat untuk dia turun atau untuk dia berteduh. Sifat Raja Wali. Dan sebagai anak-anak Tuhan, pemuda remaja, kita harus menjadi Raja Walinya Tuhan. Tadi dikatakan hebat. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita sebagai anak muda yang hebat. Hebat seperti apa? Hebat yang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita belajar menjadi Raja Wali saat mengatasi badai kehidupan. Saya mendengar ada beberapa daripada pemuda remaja dulu di tempat ini aktif dalam pelayanan. Tetapi ujung-ujungnya tidak bisa menghadapi badai persoalan. Contohnya, apa yang dihadapi oleh pemuda remaja biasanya? Pacaran, betul? Kalau pacaran dikatakan oleh firman Tuhan mencari pasangan yang seimbang, yang seiman. Jadi kesetiaan itu sangat perlu. Tapi kesetiaan di dalam apa dulu? Kita belajar. Badai itu diibaratkan dengan tantangan masalah. Yang cewek dapat cowok ganteng. Dilihat. Ada banyak godaan yang ditawarkan. Sebaliknya. Yang cowok lihat cewek cantik-cantik. Tergoda. Ini diibaratkan badai yang sedang menimpa kehidupan kita. Dan kita harus memilih. Apa turun, apa harus melintasi badai. Tetapi keunikan Raja Wali, dia naik terbang membumbung tinggi sampai melintasi badai. Ada apa di balik badai? Di balik badai itu tidak ada angin ribut dan tidak ada masalah. Jangan saudara saat melihat badai saudara mencari tempat untuk bertengger atau untuk bernaung. Harus atasi badai. Saya tidak menyebutkan siapa, tapi saya sangat mengenal dengan pemuda-pemudi ini. Saya ingatkan kepada saudara semua untuk kita belajar, untuk takut akan Tuhan. Anak saya datang ke Pulau Jawa untuk antar anak ke Kota Bandung sebelum dia masuk sekolah kitab di BJ Batu Malang. Sebenarnya dia sudah diterima 2 tahun yang lalu, tapi karena COVID
ditunda. Masuk tahun depan, ajaran baru bulan Januari tanggal 6. Kalau ada yang mau masuk, jadi saya kasih tahu dulu, tanggal 6 Januari. Anak saya kalau dia melihat cewek, anak saya kan cowok. Kalau melihat cewek dia bilang, "Pah, cantik tidak?" "Oh cantik." Tapi saya bilang, "Takut Tuhan enggak? Setia melayani Tuhan enggak?" Saya sering bercanda. Saya sering guyonkan dia. "Nanti kalau kamu pacaran sekarang, gimana nanti kamu masuk sekolah Alkitab? Kamu dapat penglihatan baru di sana. Dapat lihat kalau di sekolah Alkitab David udah pengalaman. Ada banyak pandangan-pandangan, tapi ada Taurat di depan. Gak boleh. Kalau sudah ketahuan, ya cabut rumput, yang ngepel, kena poin bisa dikeluarkan. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau mau pacaran kudus. Ya. Pacaran kudus. Kristen Raja Wali, dia dapat atasi semua badai. Berarti boleh enggak sih pegang-pegangan tangan? Nah, boleh enggak? Kalau pegangan tangan tidak disertai dengan hawa nafsu ya boleh. Kalau ada apa-apa dipegang. Bukan berarti ada hawa nafsu. Ingat ya, kalau pacaran jangan cari tempat yang gelap. Raja Wali dia membumbung tinggi melintasi awan atau badai. Yang gelap itu dilalui. Harus tetap jaga kekudusan. Kristen Raja Wali adalah Kristen yang harus dikerjakan, dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Raja Wali, itu pun yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Memiliki karakter yang takut kepada Tuhan. Yang berani mengambil keputusan. Berani menolak. Kalau ini biasanya laki-laki banyak tipu daya. Oh gak apa-apa kok. Ya kan? Kalau pacaran seperti itu. Saya pernah muda jadi saya tahu. Sering saya bilang hati-hati cewek-cewek digoda dengan laki-laki. Kenapa digoda? Dulu, ini saya belain cewek dulu. Dulu kan masa pacaran, pokoknya kamu gak usah takut. Saya akan jaga kamu, saya akan senantiasa perhatian sama kamu. Saya tidak akan melirik ke kiri ke kanan, saya akan pasang kacamata kuda. Jadi hati saya buat kamu. Ya kan? Ini cowok. Tapi kenyataannya, realitanya saat ada masalah, saat ada persoalan, dia ingin menyelamatkan diri sendiri. Siapa yang pernah dulu nonton iklan M150 atau MPGO? Yang sepasang kekasih yang menaik perahu, di perahu tersebut dia mencurahkan isi hatinya. Pokoknya tadi isinya seperti itu. Aku sayang kamu, aku akan cinta kamu, aku akan setia sama kamu. Aku akan rela buat kamu. Tapi di ujung sungai tersebut ada apa bisa ujung sungai? Jurang. Ada bendungan yang sangat curam. Apa yang dilakukan cowok? Dia melihat ada kayu yang menjulur ke sungai tersebut. Seharusnya siapa yang ditolong? Ceweknya kan? Ini enggak. Padahal dia bilang aku akan setia sama kamu. Aku akan senantiasa menolong kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Dia melihat kayu yang terlentang ke sungai. Dia dorong pacarnya ke depan. Dia
pegang, dia raih kayu tersebut. Akhirnya pacarnya masuk ke dalam jurang. Jadi hati-hati ya cewek-cewek, jangan mau kena rayuan gombal. Begitu pula dengan cowok. Jangan mentang-mentang kelihatannya cantik. Jangan langsung tergoda. Belum tentu. Nah ini ketawa berarti pengalaman nih. Kalau cewek biasanya ada pepatah dunia bilang, waktu banyak uang gimana? Abang sayang. Kalau nggak ada uang, abang tendang. Wah, ini cewek. Ada banyak. Tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Nggak ada cewek materialistis, nggak ada di sini. Yang bilang sana sini di sana ya, bukan sini ya. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita memiliki karakter yang berani mengambil keputusan. Menolak segala sesuatu yang namanya dosa. Harus berani. Coba lihat di sekarang ada banyak di media sosial. Di media sosial kan. Kenapa ada banyak orang Kristen yang pindah haluan gara-gara pasangan? Karena dia tidak memiliki keberanian untuk ambil keputusan. Kekristenan Raja Wali dia berani dia mengambil keputusan. Saat dia melihat badai, dia naik karena dia tahu. Di balik badai ada ketenangan. Di balik badai ada sesuatu yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap masalah, atasi masalah. Atasi setiap masalah. Saya sedikit bersaksi. Beberapa hari yang lalu, sudah lama sih tidak pernah ada beruang ke daerah saya. Beberapa hari yang lalu tahu-tahu kenapa anjing menggonggong sebegitu. Kelihatannya anjing ini panik. Anjing ini menggonggong dengan kepanikan. Saya coba intip dari jendela, dari gereja. Saya lihat, saya matikan lampu-lampu. Lampu luar saya nyalakan. Saya intip dari jendela. Rupanya ada seekor beruang lagi mencari makan. Kan gereja saya ini ada banyak tanah kosong, masih ada semak-semak. Habitatnya dia banyak sudah menjadi perkebunan, kelapa sawit, juga sudah menjadi perumahan. Jadi untuk dia mencari makan sudah susah. Dia masuk ke daerah pemukiman warga. Jadi saya saat melihat, wih, beruang tinggi. Saya bilang, tenang aja. Kita percaya pertolongan Tuhan. Kita berjaga-jaga tetap. Kita berjaga-jaga. Jangan sampai nanti pintu sekali dobrak sama beruang selesai. Pagi-pagi saya pas ke pasar. Di lingkungan saya itu ada pasar. Ada pasar, orang-orang cerita. Semalam ada beruang masuk perumahan. Oh rupanya habis dari tempat kami dia tidak dapat makanan. Masuk ke daerah perumahan. Begitu pula dengan kehidupan saudara dan saya. Ini saya ingin kaitkan dengan khotbah saya. Jadi saat melihat masalah, saat melihat badai, tadi saya katakan, ambil sikap tenang dan hadapi itu bersama dengan Tuhan Yesus. Raja Wali dia memiliki keunikan. Dia keunikannya dia ambil keputusan, dia ambil pilihan, dia harus terbang membumbung tinggi. Begitu pula dengan kekristenan kita. Jangan hanya Kristen suam-suam kuku. Tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Harus berani tampil beda. Sebagai orang Tuhan kita harus berani tampil beda. Kenapa? Kalau kita berani tampil beda bersama dengan Tuhan, kita menunjukkan identitas kita. Kita menunjukkan identitas kita. Kami di Kalimantan, youth
beberapa gereja PGPI dan PGLII seringkali mengadakan basar, seringkali juga mengadakan kegiatan sosial menunjukkan identitas kita, pemuda, remaja. Kita libatkan, kita bikin acara, kita bagi-bagi. Lewat sesuatu yang kita kerjakan, ada banyak dari orang-orang sebelah melihat. Kegerakan itu sangat ditakuti oleh mereka. Puji Tuhan, ada banyak dimenangkan. Dan pemuda remaja semakin hari semakin giat untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Juga saudara yang kasih melihat hal yang berikut. Hal yang berikut kita lihat dalam Alkitab kita. Roma dulu, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma pasal yang 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berarti saudara adalah number one. Lebih dari orang-orang. Kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi kenyataan dan realitanya, hidup kita ini seringkali tenggelam di dalam badai. Seringkali kita tenggelam di dalam badai, waktu ada masalah kita ciut. Saat ada persoalan kita lari ke mama papa. Ingat saat ada persoalan, ada badai, ada tekanan, datang kepada Yesus. Yesus adalah sumber pertolongan yang utama dalam hidup kita. Seringkali mungkin orang tua bilang, sudah aja kamu kayak begini. Tidak puas, jawabannya tidak puas atau kurang puas. Tapi coba bawa setiap masalah itu kepada Tuhan. Bawa setiap masalah itu kepada Tuhan. Saya memberikan satu kesaksian, ada seorang pemuda. Pemuda ini waktu menghadapi masalah yang berat, ada pilihan di depan. Ada pilihan di depan yang harus dia lakukan. Pilihan pertama, tinggalkan agamamu, kamu akan, pokoknya semuanya dipenuhi. Yang kedua, jika engkau masih di agamamu, tinggalkan tempat ini, dan kamu harus membayar semua tunggakanmu. Dia datang kepada hamba Tuhan, dia berdoa, Om doakan saya. Lalu hamba Tuhan bilang, apa sih masalah kamu? Biasanya masalah seorang perantau itu berbicara tentang uang. Keuangan yang kurang. Dia tidak bisa bayar uang kos karena apalagi zaman corona kayak ini banyak yang di PHK. Kos kamu akan gratis dan kamu akan numpang di sini gratis kalau kamu mau ikut, saudara ngerti ya, ke agama yang sebelah. Dia tinggalkan agamanya. Tetapi jika kamu masih di agama kamu harus melunasi kos yang belum kamu bayar. Setelah itu hamba Tuhan ini gak mampu.
orangnya juga cukup pas-pasan banget. Dibilang berdoa. Ayo kita berdoa. Selesai berdoa dengan gembala tersebut, luar biasa. Saat dia berserah di bawah kaki Tuhan. Ada jemaat dari luar kota singgah ke gereja tersebut. Rupanya dia sudah lama berdiri di pintu, kalau di sini pintu depan gereja. Tapi sudah masuk, pintunya sudah terbuka. Rupanya dia sempat mendengar. Dia bilang, Pak Pendeta, masalah anak muda ini Tuhan gerakan saya. Saya yang akan melunasi tunggakan kos-kosannya. Dan mulai hari ini juga pemuda ini saya percayakan memegang perusahaan yang ada di kota ini. Begitu pula dengan kehidupan kita. Saat kita datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan. Kita harus berdiri dari setiap kemustahilan. Oh, mustahil lah. Gak mungkin ditolong. Gak mungkin ada yang bisa menolong saya. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai pemuda remaja, biasanya kita menghadapi permasalahan, baik itu di sekolah, baik itu dalam pekerjaan. Kalau kita berani mengambil sikap seperti Yusuf, Yusuf adalah orang yang berani tampil beda. Yusuf berbeda dari orang lain. Dia diibaratkan raja wali yang terbang. Dia bisa menolak yang namanya godaan atau masalah. Yusuf digoda dengan siapa? Istrinya Potifar. Yusuf menolak. Yusuf berani dia masuk penjara. Karena dia menjaga kekudusan. Dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan sekalipun di dalam penjara. Sekalipun mungkin notabene-nya dikatakan sudah catatan hitam, sudah masuk lembaga pemasyarakatan ya. Tapi kalau Tuhan bisa angkat. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa tempatkan Yusuf menjadi orang nomor berapa? Nomor 2 di Mesir, betul. Kalau kita percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan dan ambil sikap seperti Raja Wali. Mengambil keputusan, menolak yang namanya dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Pemuda remaja. Karena ini terjadi beberapa kali kasus di gereja-gereja. Baik anak kecil SD pun. Biasanya kalau sudah main HP. Yang pertama game, betul? Game. Yang kedua, setiap kali membuka situs akan muncul. Atau ada iklan lewat. Itu yang seringkali membuat penasaran pemuda dan remaja. Pornografi. Ingat ya. Ingat. Kita harus berani menolak. Jaga kekudusan mata. Jangan, wah apa sih? Ya kan? Nah, jangan. Ingat. Survei mengatakan banyak anak-anak sekarang ini memainkan game. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengambil sikap. Sebagai pemuda remaja, waktu itu bukan banyak di game. Ingat ya, waktu itu bukan banyak di game. Banyak belajar, bantu orang tua, baca firman Tuhan, sempatkan waktu berdoa. Kami ada beberapa orang yang bantu di pelayanan, ada 3 orang, 2 pengerja, 1 yang TC.
Jadi mereka membina setiap kali pemuda remaja sering main ke pastori. Mereka berdoa sampai bisa dikatakan hari-hari mereka berbicara tentang firman. Saya juga ada titip salam dari Christian buat jemaat pemuda remaja di tempat ini. Karena beliau belum bisa hadir karena ada pergumulan dalam pelayanannya. Pelayanan dia khusus untuk pertama ini adalah untuk orang tuanya. Jadi doakan Christine supaya dia dapat mengatasi masalahnya. Kita belajar. Kita harus belajar. Berani mengambil keputusan menolak tayangan-tayangan yang tidak berguna. Tayangan-tayangan yang tidak berguna ini seringkali membuat kita penasaran. Tapi kita lihat Yusuf. Yusuf berani. Istri Potifar saya yakin cantik. Masih muda. Yusuf tidak mau. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini. Tadi dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 di situ dengan jelas. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya percaya pemuda remaja di tempat ini Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kemenangan untuk mengatasi setiap persoalan. Yaitu lewat HP itu. Jangan saudara tergoda dengan isinya HP. Di kota Bandung, saya kemarin mampir, rupanya ada trik yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi waktu saya hadir lihat ada beberapa gembala berkumpul, suami istri. Lihat gimana cara mereka mengatasi itu. Dia bikin hiburan. Pegang kartu domino, pegang kartu remi, dosa tidak? Halo? Main remi boleh enggak? Boleh, asal jangan pakai. Rupanya mereka main 4-1. Main 4-1, main ludo, main ular tangga, kumpul-kumpul pemuda remaja, ketawa ketiwi. Saya bilang, ada berapa tempat? Sini ketawa, sana ketawa, saking main. Oh rupanya apa? Daripada main HP katanya. Dari pagi sampai malam, sampai ada tengah malam main game. Ada anak gembala yang dititipkan di tempat saya. Karena di tempat saya bilang jam 9 HP harus ditunda ke kamar kami. Jadi saya sita tidak boleh lewat jam 9 malam. Dari sore saya bilang HP hanya ada di meja. Boleh terima WA, boleh berteleponan, tapi tidak boleh berpegang terlalu lama HP. Karena sudah kecanduan, itu candu loh main game. Tapi karena kecanduan, dia bilang sama mamanya, "Ma, saya mau pindah dari pastornya Om Semi." "Kenapa?" "Mau pindah aja." Akhirnya apa? Dia bilang sama mamanya begitu, "Kalau kamu berani, silakan aja." Karena dia tahu kalau kami tegas. Jadi dia bilang, "Om, saya mau pindah dari tempat ini." "Benar kamu mau pindah? Sudah bilang sama mamamu?" "Sudah." "Nggak bohong?" "Enggak." Saya telepon. "Bu benar, saya cuma menggertak aja, rupanya benar ya." Rupanya anak ini memang sudah gak tahan di pastori. Karena dia tiap pagi harus ikut biston pagi. Kalau malam ikut biston malam. Kalau siang ikut biston siang. Kalau sudah pulang. Dia gak tahan itu. Gak pegang HP. Yang pasti gak pegang HP. Rupanya saat dia keluar dari tempat saya. Dia lupa buat status. Di statusnya itu dia lagi main game dengan teman-temannya. Saya bilang sama papanya,
Sudah kamu gak usah pikirkan anakmu, saya bilang. Biarkan aja anakmu seperti itu. Kenapa? Bapaknya ini sakit-sakitan, dia ada di wilayah saya, sakit-sakitan. Sudah kena kanker darah, sudah kena apa. Jadi saya bilang gak usah pikiran, nanti kamu sakit lagi. Hanya Tuhan yang menjamah dia. Ingat, tadi saya katakan game itu merusak. Waktu kita bersama dengan Tuhan pun akan tersita. Anak saya sempat saya sita HP-nya selama 3 mingguan. Dia tidak pegang HP sama sekali. Kalau mau pegang HP saya bilang hanya boleh masuk acara di angkatan anak-anak hamba Tuhan 41. Boleh kamu pakai. Selesai itu serahkan lagi. Puji Tuhan. Jadi lewat kita pembelajaran kita untuk takut akan Tuhan. Gunakan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. HP itu penting, tapi bukan yang terpenting. Ingat, HP itu penting, alat komunikasi, tapi bukan yang terpenting. Jadi yang salah bukan gamenya, yang salah siapa? Kita. Yang tidak bisa menggunakan waktu yang ada. Jadilah Kristen yang kuat. Jadilah anak muda yang berani tampil beda. Orang lain boleh main game. Tapi kita sebatas tahu. Saya sampai saat ini gak bisa main game. Game apapun yang ada saya lihat ada Mario Bros, ada apa-apa. Saya lihat ada yang main tembak-tembakan. Saya gak pernah bisa. Karena belum pernah coba. Dan gak mau coba. Itu akan membuat kita ketagihan, kecanduan. Coba kita lihat orang yang nonton telenovela, nonton sinetron yang bersambung-sambung itu. Nah, ikatan cinta katanya tuh. Itu mengikat. Ingat ya, mengikat. Sebagai Raja Wali, tadi saya katakan sebagai Kristen Raja Wali, pemuda remaja yang ada di tempat ini, jadilah pemuda remaja yang berani menolak dosa, menolak keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Game itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dulu ada pendeta juga, masih ada waktu kah? Sampai jam berapa? Sampai jam 7. Saya minta 5 menit lagi. Dulu ada seorang pendeta. Setiap kali ada tinju, apalagi Mick Tyson ya. Khotbahnya biasanya setengah jam atau 40 menit. Lihat tinjunya jam sekian. Khotbahnya cuma 10 menit atau 15 menit. Karena mau nonton. Ingat ya, jangan kita lupa. Hobi jangan melebihi kerinduan kita kepada Tuhan. Saya hobi main bola. Tapi saya tidak mau kalau lihat bola itu jam 2, setengah 3. Setengah 3 otomatis selesai jam berapa? Jam 4 lewat kan? Belum istirahatnya, belum pertambahan waktu. Jam 4 belum selesai, saya matikan TV. Gak tahu hasilnya berapa. Kenapa? Kita komitmen. Kalau kita doa pagi jam 4, jam 4 sudah treng. Sama ibadah. Saya ibadah jam 8 pagi. Saya gak mau kompromi. Jemaat belum datang. Oh jemaat belum pada datang. Nah, saya bilang masa bodoh. Saya jam 8 walaupun ada gak jemaat. Mulaikan ibadah. Jadi saya gak kompromi dengan jam. Pokoknya tepat waktu. Begitu pula kita hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai pemuda remaja, sebagai tulang punggung gereja, kita harus berani tampil beda. Sekarang gereja berkembang karena pemuda remaja. Lihat pemain musik. Saya ingat waktu saya pemuda remaja di tempat ini, dulu gak seperti ini. Dulu tidak seperti ini. Masih musik pun belum pada canggih,
pinter-pinter. Dulu masih Chongsen ya. Kok Chongsen. Dulu itu paling lama di tempat ini. Nah, Suhu dipanggil di sini. Zaman-zaman saya kan Chongsen yang masih ada di sini. Pedro, tahu ya Pedro ya? Peri. Nah, itu masih di sini. Nah, papanya ini ya. Nah, itu pemuda remaja di tempat ini sama-sama. Nah, jadi setiap pulang gereja kita kumpul. Jadi saya tahu bagaimana perkembangan. Apalagi dengan yang sekarang ini saya tahu orang tuanya siapa. Waktu kecil ini siapa. Kayak pemain musik tadi gitar ini saya tahu. Nah, kenapa? Jemaat di tempat ini saya katakan hubungan kekeluargaannya baik. Bagus. Bagus. Sebagai anak Tuhan, jaga hubungan. Yang terpenting, ingat ya, jangan sampai ada pembatas. Ini kan ada pembatas ya, tapi maksud yang pembatas ini, jangan kita batasi saya orang Batak, saya orang Cina, saya orang Jawa, jangan ada pembatas. Di dalam gereja, kita adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kalau mau maju, mau bertumbuh, harus ada kerjasama. Saya akhiri dengan sebuah contoh. Musik, kalau drum maunya sendiri, keyboard maunya sendiri, gitar maunya sendiri, harmonis enggak? Enggak, kacau. Tetapi jika keyboard, drum, bass bekerja sama dengan satu kunci, saya percaya akan keluar musik yang enak didengar. Begitu pula dengan hubungan dalam kekristenan. Tidak ada gap, tidak ada pemisah. Maka kita akan melihat dan dinilai orang lain, oh jemaat Ciamis bersatu. Jemaat Ciamis maju pemuda remajanya. Kalau zaman saya nggak ada sebanyak ini. Di sini banyak anak-anak SMP sudah pada masuk gimana. Zaman dulu malu. Zaman dulu masih malu-malu. Kalau saya ingat David dulu masih anak sekolah minggu saya dulu. Belajarlah untuk senantiasa takut kepada Tuhan. Yang terpenting ya, takut sama Tuhan. Tadi katakan yang kedua, berani menolak yang namanya dosa atau kemauan daging. Tadi game itu kemauan daging. Iklan yang pornografi, nah, itu banyak, hati-hati. Jangankan, makanya HP saya ada 2. Yang satu khusus untuk Alkitab, hal-hal yang rohani. Yang satu untuk grup WA. Saya kan ada di wilayah, ada di organisasi PGPI. Jadi saya buat di situ. Ada perbedaan. Coba dilihat di Alkitab, di HP. Ada Alkitab kan? Ada juga game-game yang lain kan? Nah, kalau tempat saya nggak ada. Kalau Alkitab khusus untuk Alkitab. Atau hal-hal yang rohani. Karena HP ini seringkali kenapa? Gereja sekarang ada di kota Bandung, ada juga sudah mulai dilakukan di Jawa Tengah. Ke gereja harus bawa Alkitab. Dibalikin lagi zaman dulu. Ke gereja harus bawa Alkitab. Karena apa? Rupanya gereja tersebut sudah memasang CCTV di tempat Jumat. Jadi di kiri sama yang di kanan. Itu sudah buat di belakang, sorotkan ke belakang, bagian tengah. Dari sana juga sama. Rupanya saat pendeta lagi khotbah, ada jemaat lagi buka yang lain. Mungkin buka Facebook, mungkin buka WA, mungkin juga buka yang lain. Akhirnya gembalanya bilang, mulai bulan depan jemaat saat ibadah harus bawa Alkitab.
Kalau tidak ada Alkitab, tolong HP dimasukkan ke dalam tas, lihat ke. Itu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Yang salah bukan HP-nya, diri kita. Nah, kalau diri kita mau tampil beda, kita harus berani menolak. Tadi katakan HP kita harus senantiasa dikuduskan. Jangan di situ buka Alkitab, di situ juga buka yang lain. Sebagai anak Tuhan, sebagai pemuda dan remaja, coba yang terakhir, ini yang terakhir, ayat yang terakhir. Coba lihat. Mazmur 24. Ini yang terakhir. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan yang keempat. Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 dan yang 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Sebagai pemuda remaja, nah di sini yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang murni, yang tulus. Tangannya untuk melayani Tuhan, tangannya dibenarkan, dimurnikan, hidupnya hidup kudus. Bukan dikatakan di sini menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya percaya jemaat yang ada di tempat ini tidak ada dusta di antara kita. Amin. Tidak ada dusta di antara kita. Buat komitmen. Buat segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, sebagai anak muda harus berani ambil keputusan. Seperti Raja Wali yang berani ambil keputusan. Jika katakan tidak ya tidak. Jangan mau tergoda dengan rayuan dunia. Tetap melayani Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap beribadah. Tuhan Yesus memberkati.